Universitas Islam Batik Surakarta bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Ristek BRIN mengadakan Fokus Group Discussion atau FGD pada Rabu 29 September 2021 bertempat di Oke Resto Wonogiri. Fokus Group Discussion ini merupakan salah satu wujud dari penelitian dasar kompetitif tahun pertama 2021. Diskusi yang mengangkat tema strategi peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah batik berbasis Green Entrepreneurship menghadapi industri 4.0 di Jawa Tengah ini dilakukan bersama dua UKM batik di Wonogiri, yakni Rifki Batik Tirtomoyo dan Kartika Batik Tirtomoyo. Selain mengadakan pelatihan dan pendampingan pemasaran digital sehubungan dengan UKM batik di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga penyerahan bantuan berupa laptop bagi para pelaku UKM batik di Wonogiri. Laptop tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pemasaran digital. Saat ini kami sedang melakukan pendampingan, pelatihan untuk meningkatkan daya saing UMKM yang ada di Kabupaten Wonogiri dan memberikan laptop untuk pemasaran digital kepada UKM Batik Rifki yang ada di Sendangmulyo Tirtomoyo Wonogiri dan UKM Batik Kartika yang ada di Kayangan Tirtomoyo Wonogiri. Harapan kami adalah bahwa dengan adanya laptop yang diberikan bisa meningkatkan pemasaran dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya batik yang ada di Indonesia terus maju dan jaya. Mudah-mudahan kegiatan FGD pada kali ini termasuk memberikan bantuan laptop kepada UKM. Mudah-mudahan bantuan laptop tersebut adalah bisa bermanfaat, bisa dipergunakan dalam rangka untuk peningkatan usaha UKM. Dan mudah-mudahan perjalanan FGD ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kami selaku rektor, mudah-mudahan usaha UKM di Kabupaten Wonogiri insya Allah mendapat ridha Allah, bisa berkembang, maju, dan insya Allah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara Universitas Islam Batik Surakarta dengan Kabupaten Wonogiri bersama masyarakat insya Allah berjalan dengan langsung, dan tahun ke depan insya Allah kita akan masih melangsungkan. Topik pembahasan dalam pelatihan kali ini berkaitan dengan pembuatan desain batik dan pemasaran digital. Dalam membuat desain batik yang baik, pengusaha harus menyesuaikan diri dengan selera konsumennya, maka diperlukan berbagai desain yang inovatif. Perbedaan target konsumen juga dapat mempengaruhi perbedaan strategi pemasaran. Namun dengan hadirnya teknologi digital serta media sosial dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKM untuk memasarkan produknya. Dalam membuat desain batik yang baik, seorang pengusaha harus senantiasa menyesuaikan diri dengan selera penggunanya atau konsumennya, di mana selera itu sangat dinamis dari waktu ke waktu. Untuk itu, maka untuk menuruti dinamika selera tadi perlu desain-desain yang inovatif yang sejalan dengan selera konsumen. Nah, batik Wonogiren juga tidak terlepas dari kehendak pembuatnya. Walaupun mengikuti selera konsumen, namun kehendak pembuat untuk tetap memberikan satu sentuhan inovasi kekhasan lokal agar tampil dalam setiap produk mereka. Misalkan ada remuan atau pecahan malam sebagai ciri khas batik Wonogiren, agar hadir pada setiap desain-desain mereka, dan ini nanti akan menjadikan satu desain yang memiliki kekhasan yang membedakan antara batik Wonogiri, batik di Solo, batik di daerah Karanganyar, atau mungkin di Sragen atau di pesisiran. Yang unik adalah para pengrajin batik, ya. Kami temui di sini ada dua pengusaha yang produknya juga unik. Yang satu itu adalah batik tulis, meskipun juga memproduksi
batik yang dengan corak dan kualitas yang ditujukan untuk pasar menengah bawah, dan yang satunya malah hanya mengkhususkan pada produk dengan corak yang ditujukan kepada pasar menengah dan bawah. Nah, di sini akan terjadi perbedaan strategi pemasaran, di mana untuk pengrajin batik yang menghasilkan produk premium, produk dengan kualitas tinggi, yaitu batik tulis, itu strategi pemasarannya seperti yang kita tawarkan adalah dengan pemasaran digital, jadi marketing, digital marketing ya. Sementara yang menghasilkan produk dengan kualitas menengah bawah itu memang paling tepat adalah dengan menggunakan media personal selling, misalnya para pedagang gitu ya, para reseller, kemudian juga di pasar-pasar tradisional, termasuk juga penggunaan showroom. Strategi peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah batik berbasis Green Entrepreneurship dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dari UKM dan diharapkan dapat mewujudkan industri yang berkelanjutan serta meningkatkan hasil bagi UKM. Hari ini saya sebagai tim atau anggota penelitian dasar kompetitif khusus untuk saya adalah fokus pada Green Entrepreneurship, yaitu bagaimana kita berusaha menyikapi Green Entrepreneurship sebagai suatu strategi untuk bagaimana meningkatkan kinerja dari UKM. Salah satu yang bisa saya sampaikan adalah efektivitas dari perusahaan itu. Yang pertama ada efektivitas, ada dua, efektif dan efisien. Bagaimana meringkas dan bagaimana bisa membuat murah suatu produk. Tentunya yang tidak bertentangan dengan lingkungan, ramah lingkungan dan juga memperhatikan lingkungan, sehingga hal ini bisa mewujudkan suatu industri yang berkelanjutan dan juga bisa meningkatkan hasil dari UKM itu sendiri. Serangkaian kegiatan FGD ini dapat meningkatkan UKM tidak hanya batik Wonogiren, namun juga batik Semarangan, batik Girilayu, batik Rembang, dan batik Sragen. Dalam rangka mendukung penelitian dengan judul Strategi Peningkatan UMKM Batik berbasis Green Entrepreneurship Industri 4.0 di Jawa Tengah. Mudah-mudahan rangkaian acara FGD baik yang dilaksanakan di Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Rembang memberikan luaran yang baik dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan bisnis UMKM di Jawa Tengah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ristek BRIN yang telah memberikan hibah dana penelitian kepada Universitas Islam Batik Surakarta, juga kepada Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Surakarta dan seluruh jajaran rektorat yang senantiasa mendukung jalannya penelitian dari dosen-dosen di Universitas Islam Batik Surakarta. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri turut memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Pihaknya berharap daya saing dari UKM di Wonogiri tidak kalah dengan UKM yang ada di kabupaten lain. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Uniba yang telah membantu UMKM Wonogiri untuk diberi kesempatan mendapatkan pelatihan digitalisasi terhadap kegiatan UMKM, dan tadi juga mendapatkan bantuan laptop yang sangat-sangat membantu bagi UMKM kami, sehingga harapan kami ke depan daya saing dari UMKM Wonogiri bisa tidak kalah dengan UMKM lain kabupaten. Demikian harapan kami, dan hari ini jangan yang pertama tetapi untuk berlanjut. Terima kasih kepada pihak Batik atau Universitas Batik Surakarta yang sudah memberi
kesempatan kepada UMKM kami di Wonogiri yang memberi bimbingan terkait teknis fokus group discussion, yaitu terkait dengan pemasaran yang online. Dan kami berharap karena di masa pandemi seperti ini dan akan berakhir kapan saya juga nggak tahu, maka kami sangat terima kasih sekali kegiatan ini bisa mendorong teman-teman UMKM kami yang dulunya bisa offline atau pameran-pameran, bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, ternyata pada saat ini sangat terpuruk dari kegiatan tersebut. Makanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Universitas Batik Keris yang sudah fasilitasi memberikan bantuan berupa laptop, ya kalau nggak salah itu ada 2 titik, walaupun hanya 2 titik, tapi sangat berarti sekali kepada teman-teman itu. Maka tidak panjang lebar, kami intinya saya mengucapkan terima kasih. Para pelaku UKM batik di Wonogiri juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan dan pemberian laptop. Mereka berharap UKM batik dapat berkembang dan lebih dikenal, bahkan hingga ke tingkat internasional. Saya sangat berterima kasih kepada tim dari Universitas Islam Batik Surakarta, kepada Ibu Nur Laila yang telah memberikan laptop itu. Semoga bermanfaat bagi kepada tim kami, intinya dari Rifki Batik. Kami ucapkan banyak terima kasih dari Uniba yang mana telah membantu kami berbentuk laptop dan diadakan pelatihan di OK Resto di Kabupaten Wonogiri. Dengan ini harapan kami dari Eksis lebih maju, lebih berkembang, dan kami selalu kami ada dampingan dari Uniba Universitas Islam Surakarta. Dari situ kami berharap produk kami semakin dikenal, tidak hanya regional, nasional, dan kami berharap bisa sampai ke internasional.